Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari tabi'in yang ketujuh yang bernama Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansori. Kali ini memasuki bab kedua. Pengembaraannya atau pertemanannya, kedekatannya bersama Umar bin Abdul Aziz dan gelarnya Kharijah sebagai seorang ahli hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kharijah bin Zaid al-Ansori bersama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang sangat memuliakan para ahli fikih Madinah. Dia juga benar-benar mengetahui tentang kadar keilmuan mereka. Oleh karenanya, mereka adalah orang-orang kepercayaan baginya dan terkadang mereka terlibat musyawarah dengannya. Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengangkat Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menjadi gubernur Madinah. Sementara itu Kharijah dan para sahabatnya dari kalangan para ahli fikih Madinah menangani sebuah urusan agama mereka. Mereka memberikan fatwa kepada orang-orang mengenai berbagai permasalahannya. Pada saat itu, Kharijah tidak lagi mendapatkan bagian harta yang menjadi haknya dari Baitul Mal kaum muslimin. Lalu Umar bin Abdul Aziz, khalifah kelima, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli sejarah Islam, mengirimkan surat kepada gubernur Madinah dan mengatakan kepadanya, jika suratku ini telah sampai kepadamu, maka berikanlah kepada Kharijah bin Zaid bin Thabit apa yang telah diputuskan baginya dari Baitul Mal. Maka tidak ada yang dapat dilakukan oleh Abu Bakar bin Hazm, gubernur Madinah, selain melaksanakan perintah khalifah Rasulullah SAW dan Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia pun mengirimkan kepada Kharijah bin Zaid apa yang telah diputuskan baginya dari Baitul Mal. Namun ketika harta itu telah sampai kepada Kharijah, dia langsung membawanya pergi ke hadapan Abu Bakar bin Hazm seraya berkata, "Aku tidak suka jika Amirul Mukminin menetapkan perkataan ini, sedangkan aku memiliki banyak kawan yang senasib denganku. Jika Amirul Mukminin memberikan ini dengan merata kepada mereka semua, maka aku akan menerimanya. Akan tetapi jika ini dikhususkan untukku saja, maka sungguh aku tidak menyukai hal ini." Maka Abu Bakar bin Hazm mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz untuk memberitahukan hal tersebut kepadanya. Lalu datang balasan dari Amirul Mukminin yang berisi permintaan maaf karena Baitul Mal tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut karena seluruh kawan dan orang-orang yang sama seperti Kharijah. Di dalam suratnya, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Sampaikanlah salam kepada Kharijah dan katakanlah kepadanya bahwa uang di Baitul Mal tidak cukup untuk itu. Sekiranya uang itu cukup, maka aku pasti melakukannya." Demikianlah Kharijah. Sungguh dia seorang ahli fikih yang sebenarnya. Dia memandang semua urusan kaum muslimin ini dengan cermin yang sama. Dia tidak menginginkan harta yang dikhususkan untuknya dan tidak diberikan kepada kaum muslimin secara umum. Maka dia pun menolak harta yang diberikan khusus kepadanya dan tidak diberikan kepada seluruh kaum muslimin yang lainnya. Bahkan dia menasihati Amirul Mukminin melalui perkataannya, "Maka sungguh aku tidak menyukai hal ini. Sungguh
dia adalah sebaik-baik penasehat. Bab berikutnya adalah gelarnya sebagai seorang ahli hadis. Laki-laki ini dikenal sebagai orang yang tidak banyak meriwayatkan hadis, akan tetapi dialah orang yang paling terkenal dalam meriwayatkan hadis dari ayahnya, yaitu Imam Zaid bin Thabit al-Ansari, tentang perkataan Rasulullah SAW kepadanya atau perintah beliau kepadanya. Kharijah telah meriwayatkan dari ayahnya Zaid bin Thabit bahwasanya Zaid mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari tulisan orang Yahudi, dan tidak lebih dari setengah bulan aku telah berhasil menguasainya. Aku pun menuliskan surat yang akan beliau kirimkan kepada orang-orang Yahudi, dan apabila mereka mengirimkan surat kepada beliau, maka aku pun membacakan surat mereka itu kepadanya. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Zaid mempelajari bahasa mereka dalam 17 hari. Masya Allah. Allahu Akbar. Kharijah juga meriwayatkan dari ayahnya. Dia mengatakan, ayahku berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma 'amila 'ala wajhil ardh ahadun qattu 'amalan a'zama indallahi ba'da syirki min syafqi min haram walladzi nafsi biyadihi innal arda lata'ujju ilallahi min dzalika ajija tasta'dinuhu fi man amila dzalika ala dhahriha litakhsifa bihi." Demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, tidak ada perbuatan seseorang di muka bumi ini yang lebih besar dosanya setelah syirik, selain menumpahkan darah yang diharamkan. Demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya bumi ini akan berteriak sekeras-kerasnya kepada Allah karena perbuatan itu. Ia meminta izin kepada Allah untuk membenamkan orang yang melakukan perbuatan itu di atasnya. Riwayat-riwayat tersebut merupakan riwayat yang masyhur dari Kharijah bin Zaid bin Thabit rahimahullah. Dia adalah orang yang sedikit meriwayatkan hadis. Dia lebih banyak menggunakan ra'yu daripada meriwayatkan hadis. Dia banyak melakukan ijtihad dalam mengemukakan pendapat dan mengklarifikasi masalah. Kharijah rahimahullah menaruh perhatian sangat besar terhadap berbagai masalah hukum. Dia sangat teliti dalam menuliskan dan mencatatkan berbagai perkara hukum untuk orang banyak. Dia sangat mementingkan urusan orang banyak dan seluruh kaum muslimin, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, sebagai pengamalan dari sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap muslim harus memperhatikan kepentingan kaum muslimin secara umum. Demikianlah kisah dari perjalanannya, persahabatannya, kedekatannya terhadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan gelarnya sebagai seorang ahli hadis. Meskipun tidak banyak meriwayatkan hadis, tetapi Kharijah sangat thiqah jika meriwayatkan hadis yang jalurnya terhadap ayahnya, yang jalurnya sanadnya sampai kepada ayahnya dan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Kharijah, salah satu ahli fikih Madinah yang mempunyai seorang ayah, seorang penulis wahyu Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Thabit al-Ansari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.